من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع يده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. شهدا بمسعور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم lima tahun dengan satu riwayat yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab, maka mengaruniakan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj ketujuh lapis langit dan kelakuan yang akan tersebut. Maka adalah di dalam perihal mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran qudrat Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu dan yang menzahirkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ihwal segala hambanya yang ahli taat dan yang ahli maksiat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal mi'raj yaitu yang telah tersebut di dalam Quranul Azim yang telah tersebut oleh ulama, pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah dan menyatakan olehnya akan kudratnya dengan barang yang bersalahan pada adatnya itu menyampaikan hambanya dari Makkah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit melewatkan 7 lapis langit dengan sekadar 3 jam punya lama. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Artinya Maha Suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka naik Muhammad ke 7 lapis langit dengan Mi'raj bersama sang Jibril hingga Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad atas Ar-Rafqul Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikan di dalamnya akan segala perintahnya dengan kalamnya yang qadim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat itu kepada hadrah khusus rahmat Tuhan bahwa yang Maha Suci daripada jihad dimisalkannya itu hampiran antara dua tepi panah punya dekat adanya. Kedua perkara dalam Mi'raj itu, yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diberi lihat padanya akan segala isi syurga dan segala isi neraka. Maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kehadirat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya aku takdirkan Mi'raj itu bagi hambaku Muhammad karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya sesungguhnya telah dilihat oleh Muhammad pada malam Mi'raj itu akan setengah daripada segala keajaiban Qudratku yang maha besar adanya. Ketiga perkara yang ada di dalam Mi'raj itu, yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla kelebihan pangkat kudrat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad di malam Mi'raj itu adanya. Keempat perkara yang ada di dalam Mi'raj itu, bahwa hikmah permulaan Mi'raj itu perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka itu sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifat Masjid Baitul Maqdis, maka dikhabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah 1 tahun. Maka dengan izin Tuhan Azza wa Jalla, maka turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Mekah dan mengajakkannya keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuh oleh Jibril alaihi salam akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Sesudahnya dibelah olehnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada merasai sakit olehnya, dan Mikail yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihi wassalam, maka dibasuh olehnya 3 kali, kemudian maka dipenuhi
dipenuhi olehnya akan perut Rasulullah SAW dengan iman dan dengan segala ilmu, maka dikhatamkan olehnya dengan khatamun nubuwah di antara dua pundak Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah SAW berjalan pergi kepada sumber Zamzam, maka disuruh oleh akan malaikat menyempurnakan air Zamzam dengan air Kautsar, maka disuruh olehnya akan Rasulullah SAW mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya itu. Maka setelah sudah berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, marilah kita pergi. Maka berkata Rasulullah SAW, kemana kita akan pergi? Maka berkata Jibril alaihissalam kepada Tuhan Azza wa Jalla yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihnya. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangannya Rasulullah SAW, lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar masjid itu sudah sedia suatu kendaraan suatu kendaraan yang dibuatkan oleh Jibril alaihissalam dari surga, yaitu Buraq namanya. Terlalu elok rupanya, besarnya antara keledai dan bihal, mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki unta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta, rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaian dari surga, dan bersiap dengan dua sayap terlalu hebat rupanya, dan sangat bergerak-gerak dua kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini. Maka beruntuk oleh buruk itu, maka berletak oleh buruk itu, maka memegangnya oleh Jibril alaihissalam beserta dia berkata kepada buruk itu, apakah engkau tiada tahu siapa yang hendak menaikimu siapa yang hendak menunggang atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya? Maka demi Allah Tuhan yang maha besar, tiada seorang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripadanya. Maka buruk itu merendahkan dirinya ke bumi dan berpeluh keringat karena malunya pada Rasulullah SAW. Maka menunggu Rasulullah SAW atas buruk, dan Jibril alaihissalam di sebelah kanannya memegang pelana buruk itu, dan Mikail alaihissalam sebelah kirinya memegang akan gagangnya. Maka terlalu tangkas buruk itu mengembangkan kedua sayapnya seperti kilat sekali langkah sepandangan mata, maka tiada lama maka sampai dia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memberhentikan oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu beserta katanya, hai Muhammad, turun olehmu bersembahyang di sini 2 rakaat. Maka inilah negeri Madinah, bakal tempat pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu. Maka turun Rasulullah SAW. Maka setelah sudah naik lagi Rasulullah SAW atas buruk itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai Bukit Mursina. Maka disuruh pula Rasulullah SAW oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW turun bersembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah itu maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai kepada Baitul Lahmi, yaitu tempat diberanakkan Nabi Isa alaihissalam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat. Sebagai lagi ada beberapa
pencoba yang mendatangi pada Rasulullah SAW dalam perjalanannya, maka bermula daripada itu ada suatu suara datang dari pihak sebelah kanan memanggil akan Rasulullah SAW 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad, perlahan sedikit." Maka tiada berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad, perlahan sedikit." Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian daripada itu maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah SAW dengan katanya, "Hai Muhammad, berhenti olehmu sebentar padaku." Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian setelah sudah sekalian itu maka bertanya Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam, "Siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu, dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri, dan siapa perempuan itu?" Maka berkata Jibril alaihissalam, "Adapun dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyahudi olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan dari sebelah kiri itu, yaitu panggilan Nasrani, maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyahut olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu, maka yaitu dunia, maka jika engkau terima akan panggilannya itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat." Kemudian daripada itu maka datang kepada Rasulullah SAW oleh malaikat membawa 2 piala, yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak. Maka berkata malaikat itu, "Hai Muhammad, minum olehmu salah satu daripada keduanya." Maka minum oleh Rasulullah SAW akan susu. Maka mendengar olehnya daripada arak itu, maka berkata Jibril alaihissalam, "Telah mengenakan olehmu wahai Muhammad akan kebenaran yang engkau minum. Maka demi Tuhan Azza wa Jalla, jika engkau minum arak, niscaya sesat umatmu daripada agama Islam sesungguhnya engkau mati adanya." Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian daripada maka setelah sampai Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, maka disambut oleh beberapa malaikat yang turun dari langit memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan beberapa pujian-pujian mereka itu kepadanya. Maka dikata oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu, maka diikat oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu di tempat mengikat oleh segala anbiya alaihissalam akan kendaraan di tepi Masjidil Aqsa. Maka dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah SAW berjalan masuk ke Masjidil Aqsa diiringi oleh beberapa malaikat dan dilihat oleh Rasulullah SAW akan sekalian anbiya alaihimussalatu wassalam telah terhimpun di dalam masjid itu. Setengah mereka itu lagi berdiri sembahyang dan setengah lagi rukuk dan setengah lagi sujud. Dan setelah itu maka diketahuikan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW bahwa sekalian mereka itu anbiya yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla akan mereka itu berhimpun di masjid itu karena bertemu padamu. Maka Rasulullah SAW memberi salam pada mereka itu, maka dibalas salam oleh mereka itu beserta segala puji-pujian dan segala doa kepada Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu berazan oleh malaikat dan qomat, maka ditakdimkan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW menjadi imam atas sekalian anbiya alaihimussalatu wassalam sembahyang berjamaah. Kemudian setelah habis sembahyang itu maka sekalian anbiya alaihimussalatu wassalam memuji pada Tuhan Azza wa Jalla, memberi syukur padanya dengan sebutan beberapa rupa nikmat pengasih Tuhan kepada tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Maka bermula
memuji Nabi Ibrahim alaihissalam pada Tuhan Azza wa Jalla dengan katanya, alhamdulillahilladzi ittakhadhani khalila wa a'tani mulkan 'azima wa ja'alani ummatan qanita yu'tammu bi wa anqadhani minan nar wa ja'alaha 'alayya bardan wa salama. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan aku kekasihnya dan memberi akan aku kerajaan beserta kerajaan besar dan menjadikan aku kuat ibadah hingga dikuatkan ibadatku dan diselamatkan aku daripada Namrud dan dijadikannya atasku sejuk dengan selamat adanya. Kemudian maka memuji Nabi Musa alaihissalam pada Allah Azza wa Jalla dengan katanya, alhamdulillahilladzi kallamani taklima wasfafani wa anzala alayya at-taurata wa ja'ala halaka fir'auna wa najata bani israila ala yadayya wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Artinya segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang berkata pada aku, yang memilih olehnya akan aku dan menurunkan Taurat padaku dan menjadikan kebinasaan Fir'aun dan keselamatan kaumku Bani Israel atas tanganku dan menjadikan setengah daripada umatku kaum yang menunjuki akan jalan yang benar, dan dengan kebenaran itu mendirikan oleh mereka itu akan keadilan adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Daud alaihissalam akan kepada Tuhan Azza wa Jalla, alhamdulillahilladzi ja'ala li mulkan 'azima wa 'allamani az-zabur وأنا لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن معي والطير وأتاني الحكمة وفصل الخطاب. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan bagiku kerajaan besar dan mengetahuikan aku akan Zabur dan melepaskan besi bagiku dan memudahkan bagiku segala bukit dan segala gunung mengikut oleh mereka itu akan aku memerintah kepada Allah Ta'ala dan memberi oleh Allah Ta'ala pada aku ilmu dan kebenaran hukum adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya, alhamdulillahilladzi sakhkhara li ar-riha wa sakhkhara li asy-syayatin ya'maluna li ma syi'ta min mahali wa tanafil wa 'allamani mantiqa at-tayr wa atani min kulli shay'in fadla wa atani mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa ja'ala mulki mulkan thayyiban laysa fihi hisab. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memudahkan bagiku angin dan memudahkan olehku angin dan dibawa perintahku dan memudahkan segala syaitan akan menurut perintahku mengerjakan barang yang aku kehendaki padanya daripada segala tempat-tempat dan dari segala rupa-rupa manusia dan binatang dan pohon-pohonan dan mengetahuikan daku akan perkataan segala burung dan memberi padaku segala kelebihan daripada tiap-tiap suatu barang dan memberi padaku kerajaan yang tiada didapati oleh raja-raja yang kemudian daripadaku dan menjadikan kerajaanku halal yang tiada hisabnya pada hari kiamat adanya. Kemudian maka memuji Nabi Isa alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya, alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatahu alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mathali kamathali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun wa 'allamani al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa ja'alani akhruju min at-tayri ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayaqulu at-tayru bi idhnillah wa ja'alani ubri'u al-akmaha wal absara wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa rafa'ani wa a'adani min ash-shayatin فلم يكن للشيطان علينا سبيلا. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang menjadikan daku kelemahan, yakni dengan
kalimat kun fayakun, yakni jadi olehmu manusia maka lantas jadi manusia, dan yang mengetahui kehendakku kitab dan ilmu dan Taurat dan Injil, dan menjadikanku aku membuat daripada tanah seperti rubah burung, maka tiup padanya maka jadi burung dengan izin Allah Ta'ala, dan menjadikanku menyembuh, dan menjadikan aku menyembuhkan orang buta dan orang yang belang, dan menghidupkan orang yang mati, dan sekali itu dengan izin Allah Ta'ala, dan mengangkat akan daku ke langit dan mensucikan daku dan melindungiku beserta ibuku dari penggoda syaitan yang terlontar adanya. Kemudian memuji oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, alhamdulillahi arsalni rahmatan lil alamin wa kafatan lin nas bashiran wa nadhira wa anzala alayya al-qur'ana fihi tibyanan likulli shay'in wa ja'ala ummati khayra ummah ukhrijat lin nas wa ja'ala ummati wasata wa ja'ala ummati humul awwaluna humul akhirun wa syaraha sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'ani dhikri wa ja'alani fatihan wa khatimah. Artinya segala puji Tuhan seluruh sekalian alam yang menyuruhkan daku karena rahmat bagi sekalian alam dan atas sekalian manusia. Padahal aku mendugakan orang yang membuat taat dengan segala nikmat dan menakutkan orang yang membuat maksiat dengan segala siksa, dan menurunkan atas Al-Quran yang ada di dalamnya kenyataan tiap-tiap sesuatu, dan menjadikan umatku terlebih kebajikan daripada sekalian umat yang lain, dan menjadikan umatku umat yang pertengahan, dan menjadikan umatku yang terdahulu sebutannya, dan yang mereka itu yang penghabisan datangnya, dan meluaskan di dadaku dan mengampuni dosaku, dan meninggikan sebutan namaku, dan menjadikan daku yang memulakan dan yang menghabiskan adanya. Syahdan setelah sudah junjungan kita memuji pada Allah Ta'ala dengan sebutannya pada segala nikmat besar-besar itu yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala pada maka berkata Nabi Ibrahim alaihi salam pada sekalian anbiya, bihadza faddalakum, artinya dengan ini balan yang disebutkan oleh Muhammad maka melebihkan derajatnya atas sekalian kamu adanya. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita membacakan doa yang tadi dibacakan sebagian daripada kisah Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keberkahan, kita semua memperoleh keberkahan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa bisa menjaga dan memelihara perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi dan umatnya, yaitu salat yang 5 waktu, sehingga kita diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala di dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا قد حضرنا تلاوة قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم، واقض علينا ببركاته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى
بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادات الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار. صل على محمد أشرف بدر ذي الكون أشرار. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرمنا من يدعوني بالقرآن. المصطفى صادق المصدق. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأحلى. على محمد أفضل من في طغاة حقا. يا رب صل على هذا العبد المحبوب تنتهي الآثار الجرحي في عوالم الشهادة والقلوب. فما أجل هذا الذي تطرق والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحب في عالم قدس واسع تجل يقضى من انتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أمراله بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة التسداد حيث عبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان